Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, dan janganlah kalian wafat melainkan dalam kondisi Islam, dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, ucapkanlah tutur kata yang baik. Pasti Allah akan jadikan perbuatan-perbuatan kalian menjadi sebuah amalan saleh, menjadi sebuah kebaikan. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Sungguh orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dialah yang mendapatkan kesuksesan besar. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, setiap orang pasti terlahir dan menginginkan dirinya itu jauh dari sebuah keburukan. Itu pasti siapapun dia. Makhluk sekalipun, dia tidak mau dirinya itu ada dalam sebuah keburukan. Binatang punya insting itu, dan manusia punya akal untuk mengarah ke sana. Cuman yang jadi sebuah pertanyaan besar buat kita adalah, keburukan apa yang paling besar itu, yang kita takutkan bisa menimpa pada diri kita? Seringkali keburukan yang kita pikirkan itu hanya keburukan yang sifatnya sesaat. Sakit kepala, pusing sebagai contoh saja, itu kan hanya sesuatu yang akan hilang. Tetapi ada keburukan yang bisa abadi dan bisa besar pada dirinya. Tapi kerap kali justru itu tak dipedulikan oleh manusia. Allah telah mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Hindari api neraka itu pada diri kalian dan pada keluarga kalian. Lalu Allah menjelaskan seperti apa neraka itu sebetulnya. Allah mengatakan, waquduhan nasu wal hijarah. Ingat, neraka itu bahan bakarnya bukan kayu, tapi bahan bakarnya itu adalah kita sendiri. Kita ini akan menjadi bahan bakarnya neraka. Padahal manusia, Allah katakan ketika berada di dalam neraka, la yamutu fiha wa la yahya. Allah jadikan manusia itu di neraka tidak akan hidup dan tidak akan mati. Hidup pun tidak, mati pun tidak. Artinya mereka akan berada dalam azab terus-menerus. Berarti api neraka itu semakin hari semakin tinggi daya panasnya. Karena bahan bakarnya diperbaharui, yaitu tubuh manusia itu sendiri. Kemudian wal hijarah, bahan bakarnya itu adalah batu. Batu dari mana? Batu yang Allah ciptakan khusus di neraka jahanam. Itulah api neraka jahanam. Ditambah lagi, alaiha malaikah. Penjaganya itu para malaikat.
Ibnu Abi Hatim menyebutkan satu riwayat tentang malaikat penjaga neraka ini, ghilat, bahwa tubuh mereka itu adalah tubuh yang sangat kekar, besar. Andai seekor burung hinggap di bahu malaikat itu, kemudian burung itu akan terbang, maka sekian tahun lamanya burung itu tidak akan sampai ke bahunya yang satu. Sidat, wataknya kasar, kalau bicara menggelegar, dan tidak ada kompromi seperti para penjaga-penjaga di dunia. Penjaga hukum di dunia kerap kali dengan senyuman akan kompromi, terutama dengan harta. Inilah neraka yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah bilang di surat ini, ku hindari diri kalian ya. Hindari diri kalian dari semua itu. Bagaimana cara menghindarnya? Di dalam satu hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW sampai mengatakan, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Hindarilah neraka itu, walaupun Anda bersedekah dengan sepotong kurma. Para ulama mengartikan hadis ini dengan mengatakan bahwa seseorang itu bisa terhindar dari neraka, dari azab, kebinasaan. Selamat dari itu. Dia bisa masuk surga dengan perkara yang sepele sebetulnya. Dengan perkara yang sederhana. Andai dia bersedekah dengan sepotong kurma, dengan hati min tibi nafsin minhu, dari hati yang lapang dengan penuh harapan akan rahmat ridha Allah, maka Allah akan menerimanya. Ketika perang Tabuk tahun ke-9, Rasulullah SAW mengatakan, man sa'ada yaumal usra adman lahul jannah. Siapa yang membantu pasukan yang penuh dengan kesulitan ini, saya jamin dia masuk surga. Tentu mereka yang berduit seperti Utsman bin Affan menjadi orang yang pertama membawa 1.000 dinar. Membawa peralatan perang dengan kuda yang beliau borong dari pasar. Disusul orang keduanya Abdurrahman bin Auf. Sampai pada akhirnya seorang sahabat datang dengan mengatakan, ya Rasulullah, di rumah saya hanya tersisa kurma ini. Satu untuk makan malam saya, dan satu saya sedekahkan kepada dirimu ya Rasulullah. Beliau menerimanya dengan senyuman. Begitulah jamaah. Rasulullah SAW mengatakan di hadis yang lain, innal jannata aqrabu ila ahadikum hatta min syiraki na'lih. Surga itu jauh lebih dekat pada diri kalian daripada sendal jepit kalian itu. Wan naru mithlu dhalik. Begitu pula api neraka. Itu sangat dekat pada diri kalian, pada diri kita semua. Lebih dekat daripada sendal jepit kita sendiri, jemaah. Artinya, seseorang itu bisa selamat dari azab neraka bisa jadi karena perbuatan yang sederhana. Sebagaimana seseorang bisa masuk neraka pun karena perbuatan yang sederhana. Istilah sederhana itu persepsi kita. Kata sederhana itu persepsi kita. Padahal di mata Allah tidak ada kata itu sederhana. Subhanallah jemaah. Sampai Rasulullah SAW pun bercerita, ra'aitu rajulan fil jannah. Saya melihat seorang lelaki masuk surga. Li sajaratin qata'aha an dhahri tariqi ala adzan minan nas. Karena dahulu dia pernah memotong ranting pohon yang menjorok ke jalanan dan mengganggu pejalan kaki. Beliau pun mengatakan, iyyakum la tahqirunna minal ma'rufi syai'a
Walau antalqa akhaka biwajhin talq. Jangan pernah kalian menyepelekan kebaikan. Jangan rendahkan kebaikan itu. Walaupun Anda bertemu dengan saudaramu dengan wajah ceria dan senyum. Jangan sepelehkan senyuman manis dengan istri Anda. Dan jangan sepelehkan senyuman manis sama anakmu. Seorang namanya Aqra bin Habis memiliki anak 10. Dia bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu ada anak-anak kecil di sana. Rasulullah SAW pun memegang anak kecil itu dan menciumnya. Si fulan ini, Aqra ini mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau mencium anak-anak kecil?" Beliau menjawab, "Iya. Saya punya 10 anak. Satu gak pernah saya cium ya Rasulullah." Beliau menjawab, "Siapa yang gak punya rasa kasih sayang? Allah akan mengutuk dia. Allah pun gak sayang sama dia. Bisa jadi itu jalan masuk neraka dia, jemaah." Jangan menyepelekan keburukan. Apalagi yang disepelekan itu perkara yang besar. Begitu pula kebaikan. Jangan sepelekan kebaikan. Karena semua itu adalah surga kita atau neraka kita. Ittaqu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hindari diri Anda, kemudian keluarga Anda dari api neraka. Inna ahadakum la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah ma yutabayyanu biha yahwi fin nari ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Si fulan ngomong, bicara, mungkin sama temannya, mungkin bikin status, mungkin di media sosial, di mana saja bicara. Ternyata kalimat yang tersusun dari kata-kata itu membuat Allah murka. Membuat orang lain yang membaca itu sakit hati dengan kata-kata Anda. Allah murka dengan kata-kata itu karena banyak orang terluka dengan kata-kata Anda. Ya, ma yutabayyanu biha. Gak sadar lu dia itu. Dia kagak sadar. Apa yang terjadi? Yazillu biha fin nari ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Kakinya akan tergelincir di neraka jahanam. Kedalamannya sedalam timur dan barat. Hati-hati diri kita ini, jamaah. Ya. Jangan menyepelehkan. Kalau itu baik, jangan disepelehkan. Kalau itu buruk pun, jangan pernah kita menyepelehkannya. Ingat ayat yang Anda hafal. Faman ya'mal mithqala dzarrah. Siapa yang berbuat seukuran dzarrah. Anda tahu makna dzarrah? Dzarrah dalam bahasa Arab klasik, bahasa Arab zaman dulu klasik, dzarrah itu bayi semut hitam. Pertanyaannya, di manakah semut itu nelor? Dia akan nelor di air. Bisa jadi dia di bawah batu. Itu anak-anaknya semut. Anaknya nyamuk. Dia berbuat seukuran itu kecil, terselubung. Gak ada yang tahu sama sekali. Kalau itu kebaikan, Allah melihatnya. Kalau itu kejahatan, Allah pun melihatnya. Lihat jamaah. Makanya orang kafir yang digambarkan di surat Al-Kahfi itu, mereka bingung ketika sampai di hari kiamat. Kenapa? Setiap orang yu'ta tis'ah wa tis'una sijilan. Kullu sijilin
madda basarihi. Setiap orang akan dikasih laporan dari perbuatan dia. Seberapa banyak laporan yang Allah berikan kepada dia? Tis'ah wa tis'una sijillan. 99 lembar. Kullu sijillin madda basari. Satu lembarnya, besarnya, lebarnya, sepanjang mata dia memandang. Satu lembarnya. Orang kafir bilang apa? Di surat Al-Kahfi, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha fawajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Ini ada apa nih kertas? Ini semua dicatat. Yang kecil-kecil semua dicatat. Apalagi yang gede tercatat semua. Hadira, terpampang jelas di depan matanya dia. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan menzalimi sedikit pun jemaah. Tidak ada kezaliman. Allah pun bilang berkaitan sama orang tua. Wala taqul lahuma auf. Jangan ngomong sama ibumu. Kamu ngomong mama ini, ayah ini, sakit hati mamamu. Oh, sengsara Anda, dunia akhirat. Lawannya, Anas bin Malik bercerita, saya ini jadi pembantunya Rasulullah SAW 10 tahun. 10 tahun saya jadi pembantu Rasulullah SAW di rumahnya. Selama 10 tahun saya tidak pernah mendengar Rasulullah SAW ngomong sama saya. Saya hanya melihat Rasul tersenyum saja di depan saya. Kalau saya berbuat sesuatu, beliau tidak pernah mengatakan, kenapa kamu lakukan itu? Kalau saya tidak melakukannya, beliau pun tidak pernah mengatakan, kenapa kamu tidak kerjakan? Suatu hari, Rasulullah SAW menyuruh saya untuk pergi beli sesuatu di sebuah pasar. Di tengah jalan saya melihat anak-anak kecil sebaya lagi bermain. Beliau pun terjebak dengan anak-anak sebayanya. Lama beliau bermain di situ. Tiba-tiba ada sosok yang memegang bahu saya dari belakang. Saya nengok, ternyata Rasulullah SAW sambil tersenyum. Beliau hanya bilang, mana wahai Anas? Beliau tidak mengatakan, kenapa kamu main? Kok gak dibeliin? Tidak. Mana wahai Anas? Beliau tahu kalau belum dibeliin. Iya ya Rasulullah, sebentar saya belikan. Senyum beliau. Kita, berapa kali kita mencibir, bertekuk dahi, apalagi sampai mencela. Ini lebih parah jamaah. Saja parah. Apalagi sampai mencela, mencaci, merendahkan. Begitulah isi dari media sosial sehari-hari ini. Semuanya humazah, lumazah. Celaan, hinaan. Jangan sepelehkan jemaah. Kalau itu baik, gapai. Semoga yang kecil ini bisa menjadi masuk surga buat kita. Kalau itu buruk, tinggalkan. Saya nggak ngerti Ustadz. Anda punya fitrah manusia. Hati kecil Anda saja yang bicara. Al-ithmu mahaka fi sadrik wa karihta an yattali alaikan nas. Ciri-ciri dosa itu apa? Hatimu bergejolak, Mas. Nggak nyaman kamu sebetulnya. Dan kamu nggak enak kalau ada orang tahu sebetulnya. Saat itu tinggalin, Mas. Bahaya itu. Tapi kalau kebaikan, itu adalah matma'anna ilaihi nafsuk. Kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat hati kita tenang. Gapai, kejar itu. Semoga itu jadi kebaikan buat saya. Karena kita tak tahu kita selamat dari neraka itu karena apa. Dan kita pun tak tahu kita bisa masuk surga karena apa. Manusia yang bijak
tidak pernah menyepelekan apapun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Tentu kebaikan yang paling besar jamaah adalah sholat, nggak dibungkiri. Man hafadha 'alaiha kana lahu nurun wa burhanun wa najah. Siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka hidupnya penuh dengan cahaya dari Allah. Burhan itu bukti nyata kalau dia orang beriman, Mas. Anda jaga sholat 5 waktu, berarti itu bukti kalau kita semua orang beriman. Wa najah, dan keselamatan dari azab. Wa man lam yuhafid 'alaiha. Siapa yang tak peduli dengan sholatnya, masa bodoh dengan sholatnya. Anda meeting jam 11, bubar jam 1, jam 2, sholat setengah 3, maka M Anda akan berubah menjadi S. Bukan meeting, tapi ganti huruf M jadi S. Sinting Anda nanti. Kamu mengakhirkan sholat. Redaksi adzan itu bunyinya, Mas. Hayya 'alas sholah. Baru Anda sukses. Hayya 'alal falah. Bukan hayya 'alal falah, baru hayya 'alas sholah. Kalau seperti itu, lam yakun lahu nur. Dia tidak punya cahaya dalam kehidupan. Berarti apa? Gelap semua hidupnya. Wala burhan. Dia tidak ada bukti nyata kalau dia orang beriman. Orang Islam, iya. Kayak orang munafik yang datang menemui Rasul SAW. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Mereka orang munafik datang menemui Rasul SAW. Mereka mengatakan kami orang beriman. Rasulullah bilang, Qul, kata Allah, katakan wahai Muhammad kepada mereka orang munafik. Kamu bukan orang beriman. Kamu baru masuk Islam. Lam yadkhulil imanu fi qulubihim. Iman belum masuk ke hati kamu, Mas. Tidak ada bukti kamu kalau orang beriman. Wala najah. Kamu tidak akan selamat dari api neraka. Begitu pula sedekah. Wasadaqatu burhan. Sedekah itu bukti kalau kita orang beriman, Mas. Kalau seseorang menjadikan hartanya nelor di rekening, kayak ayam nelor di rekening, maka dia bukan manusia yang beriman. Nggak ada bukti. Wasadaqatu burhan. Kata Rasulullah SAW di hadis Mu'adz ibnu Jabal, sedekah itu bukti nyata kalau Anda itu orang beriman. Puasa itu pelindung kita dari api neraka, Mas. Wasaumu junnah yastajinnu bihal abdu minan nar. Rajinnya orang puasa menunjukkan bahwa dia punya tameng, punya jarak jauh dia dengan api neraka. Begitu seterusnya semua kebaikan. Ibu Anda, ayahmu, Mas, itu surgamu, Mas. Seorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya mau perang jihad sama engkau ya Rasulullah. Ini bukan mau kerja, Mas. Bukan pergi ninggalin orang tuanya kerja, bukan. Mau jihad, mau perang. Orang tua saya nggak setuju, nangis di rumah. Tapi karena saya mau jihad, saya tinggalin aja. Ini jihad kok dilarang. Gimana ya Rasulullah? Irji ilaihima fa'adhikhuma. Pulang kamu.
bikin orang tuamu tertawa. Kama abkaitahuma. Kamu tadi sudah membuat orang tuamu menangis. Pulang. Bikin orang tua Anda menangis. Bikin orang tua Anda tertawa, Mas. Ini bukan bekerja. Ini bukan kerja, Mas. Mau jihad. Lantas bagaimana kalau kerja orang tua Anda pengen Anda silaturahmi, Anda nggak pernah nengok. Tapi kalau untuk teman, Anda duduk rela jauh-jauh datang. Cobalah jamaah. Inilah kebaikan. Begitu pula keburukan, maksiat. Rasulullah SAW mengatakan, maksiat itu mubiqat. Maksiat itu membinasakan, menghancurkan, jauhi. Apa itu ya Rasulullah? Syirik, percaya dengan perdukunan, riba. Terserah Anda mau bikin nama apa. Mengambil harta yang bukan milik Anda. Jauhi, hati-hati. Inilah. Saya bicara yang besar. Apalagi yang ini. Tadi khutbah pertama saya bicara yang kecil aja. Saya hanya ingin memberikan contoh dari yang kecil sampai yang gede. Mau kebaikan maupun keburukan. Saya tutup khutbah ini. Hari itu perang Uhud. Perang pertempuran selesai. Rasulullah SAW melihat siapa yang terbunuh. Tiba-tiba laki-laki yang di sebelah beliau ini kena panah nyasar. Terbunuh dia karena kena dadanya. Sahabat yang lain mengatakan beruntunglah dia karena wafat di medan pertempuran, mati syahid. Rasulullah melihatnya, dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia menggunakan rompi yang dia ambil dari rampasan perang yang bukan milik dia. Seorang sahabat datang menemui, ya Rasulullah, saya tadi mengambil ini, tali sepatu sebelah. Kamu menyelamatkan dirimu dari api neraka. Anda, ada berapa jam pekerjaan Anda yang kamu colong, Mas? Ada berapa jam dalam 1 bulan kamu mencuri jam Anda dari kantor? Untuk main game, untuk main ini. Belum lagi pura-pura ke toilet, nongkrong. Berapa jam yang kamu colong, Mas? Ini mohon maaf bahasa saya ya. Tali sepatu aja Rasulullah bilang, kamu selamatkan dirimu dari api neraka. Semoga khutbah ini manfaat buat saya sendiri dan kita semua. Ittaqun qu anfusakum wa ahlikum nar. Jauhi api neraka dari dirimu dan keluargamu. Jauhi api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Semoga Allah meneguhkan hati kita semuanya untuk tetap teguh dalam keislaman kita sampai kematian kita kelak. Innallaha wa malaikatahu salluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Ya man lahul asma'ul husna wa sifatul ula. Allahumma salli wa sallim ala rasulina al-karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa adkhilhuma al-jannah wajma'na wa iyahuma fi jannatik jannatin na'im. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma